warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahel Atiko, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada video kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pemikiran saya tentang salah satu konsep penting dalam sistem pemerintahan kita, yaitu check and balances dalam pembagian kekuasaan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini tidak hanya menjadi dasar dari sebuah negara yang demokratis, tetapi juga merupakan pilar utama dalam memastikan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak disalahgunakan, dan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Pertama, mari kita telaah lebih jauh mengenai apa itu check and balances sendiri. Konsep ini merupakan sistem pembagian kekuasaan dalam negara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu lembaga negara. Secara umum, sistem ini membagi kekuasaan menjadi 3 cabang utama, yaitu yang pertama, eksekutif, yang kedua, legislatif, dan yang ketiga, yudikatif. Masing-masing cabang memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda, namun mereka saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara, harus menjalankan program-program pemerintahan yang pro-rakyat. Legislatif memiliki kewenangan dalam pembuatan undang-undang, berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sedangkan yudikatif berperan dalam mengawasi jalannya hukum, memastikan bahwa semua keputusan diambil oleh pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, mengapa check and balances itu penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat? Jawabannya sangat sederhana. Tanpa adanya sistem pengawasan yang baik, kekuasaan yang tidak terkendali akan cenderung disalahgunakan. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat berujung pada kebijakan yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat, malah lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Contoh konkret bisa kita lihat dalam berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketika satu cabang kekuasaan tidak diawasi, maka kebijakan yang diambil dapat merugikan masyarakat. Di sisi lain, dengan adanya check and balances, masing-masing cabang-cabang pemerintah dapat mengawasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk masyarakat. Yang ketiga, pembagian kekuasaan yang efektif akan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan. Ketika pemerintah bekerja dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi, maka setiap kebijakan yang dikeluarkan akan dievaluasi dengan cermat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan percaya bahwa kebijakan yang diambil benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, bukan sekedar kepentingan segelintir orang. Keempat, dalam era globalisasi ini, tantangan terhadap sistem pemerintahan semakin kompleks. Oleh karena itu, penerapan check and balances yang efisien bukanlah suatu hal yang dianggap remeh. Pemberdayaan lembaga-lembaga negara untuk saling mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif menjadi hal yang sangat penting. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang terpilih untuk memimpin, tetapi jauh lagi bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan demi kesejahteraan bersama. Kelima, saya ingin menekankan bahwa check and balances bukanlah hanya soal kewenangan formal yang diberikan kepada lembaga negara, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, menyuarakan aspirasi mereka, dan berperan serta dalam pembuatan kebijakan. Dalam demokrasi yang sehat, peran masyarakat sangatlah krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Untuk hadirin yang saya hormati, melalui penerapan check and balances yang efektif, kita dapat menciptakan sebuah negara yang stabil, transparan, dan berkeadilan. Negara yang tidak hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang, tetapi benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dan pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari setiap pemerintahan yang demokratis. Sebagai penutup, mari kita terus mendukung sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip check and balances, karena hanya dengan cara itulah kita dapat menciptakan sebuah negara yang sejahtera, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.